Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI fraksi Golkar Aceh Hasan Syadzili menilai analogi yang dipakai Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dalam menjelaskan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dianggap tidak tepat dan tak etis. Menteri Agama Yakut dalam aturan soal pengeras suara memakai analogi yang dianggap membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Aceh mengatakan azan sendiri merupakan panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat. Seharusnya hal itu harus dihormati. Untuk itu Aceh mendesak agar Yakut memberikan klarifikasi atas pernyataan yang sudah disampaikannya tersebut. Yakut diminta menyampaikan permohonan maaf. Diketahui pernyataan Menak Yakut Khalil Qaumas tersebut terungkap saat menjawab pertanyaan wartawan di Pekanbaru soal aturan toa masjid pada Rabu 23 Februari 2022. Dalam penjelasan itu, Yakut mengaku tidak melarang rumah ibadah umat Islam untuk menggunakan toa atau pengeras suara. Ia juga mengatakan perlu peraturan untuk mengatur kapan saja alat pengeras suara atau toa dapat digunakan baik setelah atau sebelum azan dikumandangkan. Baginya ini bertujuan juga untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi masabat. Sebab di daerah yang mayoritas muslim hampir setiap 100 hingga 200 meter terdapat masjid. Menak Yakut kemudian mencontohkan soal toa masjid dengan suara anjing yang menggonggong secara bersamaan. Sekarang ini Pak, seperti apa? Soal Aturan azan sekarang. Oh iya itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker